Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM 21040200045, Prodi Perbankan Syariah kelas 3B. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal dan juga pasar modal syariah. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan mengenai pasar modal. Sebelum kita mendalami pasar modal, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih yang kamu ketahui tentang pasar modal itu. Jadi pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan efek. Pasar modal juga berfungsi menghubungkan investor perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Mengenal pasar modal. Jadi pasar modal ini merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lainnya. Selanjutnya di sini adapun fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Yang kelima, memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu diperlukan oleh bank sentral. Yang keenam, menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable. Yang terakhir, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Adapun pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sini juga ada pengertian pada pasar uang syariah, yaitu mekanisme atau prosedur yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memakai instrumen pasar dengan menggunakan prosedur yang telah diterapkan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas. Adapun persamaan dan perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Persamaannya yaitu yang pertama, sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Yang kedua, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak yang surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Yang terakhir, produk pasar uang dan moda relatif sama berupa surat berharga. Perbedaannya yaitu yang pertama, pada pasar uang itu produknya itu bersifat jangka pendek, sedangkan pasar modal itu bersifat jangka panjang. Perbedaan yang kedua, pada pasar uang yaitu produk utama, sertifikat deposito tabungan, SBI, dan komersial paper. Sedangkan pada pasar modal yaitu obligasi, saham dan turunannya atau derivatif,
yaitu opsi, waran, RIK, serta reksadana. Perbedaan ketiga pada pasar uang, otoritas tertinggi adalah Bank Sentral, sedangkan pasar modal Departemen Keuangan. Yang perbedaan yang keempat pada pasar uang, tempat transaksinya itu di antara bank, sedangkan pasar modal itu di bursa efek. Perbedaan yang terakhir pada pasar uang, yang resiko rendah dan return yang rendah, sedangkan pasar modal resiko tinggi dan returnnya itu tinggi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pasar modal dan pasar modal syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.